Pemirsa Gatra TV, Anda masih menyaksikan Gatra Insight bersama saya Feby Andrian dan masih ditemani dengan Pak Mulson selaku pimpinan redaksi dari Gatra Majalah. Pak Mulson, setelah wabah corona kita kesampingkan dulu sebentar, tapi ada juga yang lebih memantik rasa penasaran saya mengenai penerimaan negara ini kan. Jadi Bu Sri Mulyani lagi-lagi mengadakan beberapa pilihan untuk menaikkan pendapatan negara, yaitu dari 3 poin, ada dari minuman berpemanis, ya, ada juga dari kantong plastik, dan juga ada dari kendaraan penghasil emisi karbon. Nah, ini apakah memang langkah pemerintah nih untuk menaikkan pendapatan negara sampai dengan kurang lebih 23 triliun lebih? Ya, diperkirakan akan memberikan masukan 23 triliun ya. Tapi memang ini jurus yang memang diharapkan bisa menambal defisit salah satunya sebenarnya. Tapi kalau alasan pemerintah kan tidak hanya itu, ini hanya salah satu apa yang diharapkan. Tapi dari sisi soal kesehatan, misalnya minuman berpemanis ini kan dikonsumsi masyarakat sangat tinggi gitu ya. Dampaknya adalah bisa menyebabkan ya diabetes seperti tadi. Anak anak-anak sekarang bisa beli minuman dengan gampangnya di supermarket, lalu di minimarket gitu ya. Ini yang membuat ya kita khawatir, kalau kita sebagai orang tua pasti khawatir kalau anak-anak kecanduan minuman manis gitu. Dan mereka tidak mau minum kalau nggak manis, itu kan juga itu juga salah. Ini bisa dibenarkan kalau dari sisi sananya. Tapi dan selain itu juga misalnya asap, dan tentu saja ini sudah benar kalau misalnya kita di Eropa sudah ada ketentuan bahwa gas buang ini harus dikendalikan. Selain itu juga soal plastik tadi ya, kita tahu buangan plastik ini sudah sangat mengganggu lingkungan sampai ke laut. Kalau ke laut sudah merusak ekosistem di sana, ikan-ikan makannya plastik gitu ya. Setelah kita di sini setuju kalau memang perlu ada pengendalian, tapi apakah ini juga efektif atau mungkin ada persiapan lain atau mungkin ada insentif di sana ketika orang dicukai penggunaan plastik, minuman berpemanis ini kemudian diberlakukan, insentifnya apa buat masyarakat atau buat perusahaan, karena ini akan berpengaruh ke perusahaan khususnya ya, misalnya industri minuman itu akan berpengaruh. Ya saya kira juga soal pengendalian penyakit ini juga terkait dengan klaim kesehatan gitu ya. Masyarakat yang kena penyakit tidak menular gitu ya, obesitas, kemudian tadi diabetes kan sering diklaim dan itu jumlahnya gede. Jadi mungkin juga ini salah satu untuk menghindari klaim kesehatan itu menanjak tinggi, karena pemerintah juga nggak mau berisiko di situ. Tapi yang jelas kan ya insentif tadi, kalaupun memang kemudian arahnya ke sana juga untuk menutup beban biaya klaim kesehatan, saya kira juga masyarakat juga harus digerakkan untuk sehat gitu kan. Dulu kita punya gerakan di sekolah-sekolah senam pagi, kemudian ya sekarang mungkin setiap RT mungkin atau setiap RT perlu digerakkan juga seminggu sekali ada gerakan seperti itu. Tapi mungkin yang kurang mungkin sarana olahraga ya, sekarang mungkin nggak banyak di kampung-kampung itu tempat olahraga dibangun. Nah, saya kira juga nanti misalnya ini diberlakukan, kemudian ada pemasukan yang besar, ada insentif ke masyarakat juga, kembali ke masyarakat agar hidup sehat. Ini dimulai dari pemerintah juga mendorong masyarakat untuk melakukan hidup sehat. Dan ini ya perlu perlu diedukasi, perlu dibujuk gitu kan. Nah ini ya yang kerja keras pemerintah, kalau tidak mau beban kesehatan juga tinggi. Oke, berarti nanti akan ada hal yang mungkin dikorbankan gitu Pak Mulson ya. Berarti kan ada dorong untuk hidup sehat, dan juga ada pahit dan juga manis untuk industri maupun untuk masyarakat sendiri. Nah, kira-kira apakah memang harus ada yang dikorbankan untuk masyarakat hidup sehat atau seperti apa nih? Ya saya kira tidak perlu mengorbankan sesuatu ya. Mungkin kalau misalnya industri mungkin industri salah satu yang mungkin merasa dirugikan kalau misalnya cukai ini dinaikkan, karena tentu saja pendapatan mereka akan berkurang. Tapi tentu pihak industri juga perlu melakukan introspeksi, kalau selama ini mereka menjadi pemicu penyakit-penyakit ini dengan menjual minum-minuman yang manis gitu kan. Harusnya mereka juga mengkonsumsi. Sekarang mungkin ada produk-produk yang low sugar gitu ya, gula yang minim gitu. Nah ini harusnya ya dikendalikan, mereka juga mengedukasi konsumen juga agar juga mau hidup sehat gitu kan. Kalau harusnya ya minuman manis boleh saja, tapi nggak banyak, atau mungkin dikasih peringatan kalau rokok gitu ya. Nantinya mungkin seperti itu, bisa jadi seperti itu, karena bisa berdampak diabetes. Meskipun
eh, pembuktiannya kita nggak tahu apakah benar itu bisa memicu diabetes atau tidak. Tapi kalau saya kira memang hal ini juga perlu industri juga perlu melakukan riset juga kalau benar nggak mereka minuman produk mereka ini juga menyebabkan peningkatan gula darah gitu. Tapi saya kira secara logika pasti bisa seperti itu. Nah, mereka juga perlu melakukan inovasi, misalnya produk-produk minuman manis gitu, harusnya juga dikurangi. Mereka memberikan alternatif kepada konsumen sekarang ini gitu kan, agar bisa mengonsumsi minuman-minuman yang sehat gitu, seperti itu. Kemudian juga soal plastik juga harusnya perusahaan-perusahaan atau mungkin sekarang yang buat kantong plastik ada berapa yang sudah melakukan inovasi gitu ya, kantong plastik yang mudah terurai. Itu bisa jadi alternatif gitu ya. Jadi mengedukasi konsumen ini juga lebih baik gitu. Atau melakukan inovasi membuat perusahaan-perusahaan kantong plastik mungkin seharusnya membuat kantong plastik dari kertas bekas gitu, sebetulnya. Ya ini yang perlu diedukasi, saya kira itu. Dan juga masalah tadi kendaraan juga Pak berarti untuk mendorong masyarakat lebih banyak menggunakan transportasi umum. Ya bisa transportasi umum karena ya harusnya juga mereka sadar bahwa sekarang ini polusi sangat tinggi ya kalau seperti kota besar di Jakarta, menggunakan transportasi umum. Kemudian kesadaran nantinya mungkin pemerintah sudah menggeser soal mobil ke mobil listrik, transportasi listrik yang ramah lingkungan. Saya kira kalau misalnya nanti juga harus dikurangi dengan gas buang itu, masyarakat juga harus diedukasi ya naik transportasi umum. Tapi kan sekarang transportasi umum belum terlalu bisa diandalkan gitu kan. Ya ini ya juga jadi salah satu masalah yang perlu diselesaikan. Kalau pemerintah mau itu dikurangi emisi karbon, ya tetap pendidikan masyarakat agar mau kampanye beralih ke public transport ya harusnya harus dilakukan. Kemudian juga fasilitasnya juga harus disiapkan benar-benar. Nah, mungkin sekarang sudah disiapkan, tapi tapi apakah mereka akan mau benar-benar, karena belum tentu kalau transportasi sudah siap, mereka juga belum tentu beralih karena mungkin lebih naik motor gitu misalnya gitu ya, atau mobil pribadi karena lebih enak dengan cuaca yang misalnya hujan, ya mereka akan lebih gitu. Transportasinya apakah nyaman atau tidak? Nah, ini juga jadi masalah juga. Oke, semakin menarik pemirsa Gatra TV berbincangan dengan Pak Mulison, tapi tahan dulu, Gatra Insight akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.